Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya selalu menganggap Gibran Rakabuming Raka sebagai contoh pelaku politik muda yang layak diteladani. Dan sekarang kembali dia menunjukkan kualitasnya. Saya ingin mengomentari sikap dia terhadap ucapan Yusuf Kala tentang Jokowi. JK ini kan beberapa hari yang lalu di hadapan wartawan bercerita tentang perannya dalam perjalanan politik Jokowi hingga bisa menjadi pemimpin negara. JK mengingatkan bahwa dia adalah orang yang membawa Jokowi ke Jakarta dari Solo untuk memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta 2012. Menurut dia, saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menolak Jokowi. Tapi JK terus mendesak agar Megawati mau menerimanya sehingga akhirnya Megawati pun setuju. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur, kata JK. JK bahkan dengan emosional bilang, termul harus tahu itu. Istilah termul kan tahu sendiri adalah ungkapan yang merendahkan para relawan pendukung Jokowi. Walau memang tidak konfrontatif, pernyataan JK itu menunjukkan ketidakakuran dia dengan Jokowi. Mungkin bukan pernyataan permusuhan, tapi jelas tidak sejalan. Apalagi sebelumnya JK juga sempat menyarankan agar Jokowi bersedia menunjukkan ijazah aslinya agar kerepotan soal ijazah itu bisa segera dihentikan. JK ini memang pernah jadi wakil presiden di era Jokowi, tapi kemudian dilihat menjadi petinggi di posisi berseberangan. JK bahkan menjadi salah seorang pendukung utama Anies Baswedan untuk melawan Prabowo yang didukung Jokowi dalam Pilpres 2024. Jadi ucapannya tadi bisa dianggap sebagai layangan pukulan terhadap Jokowi. Tapi mereka yang berharap akan terjadi baku pukul kali ini akan kecewa. Jokowi sendiri memberi respons yang sangat rendah hati terhadap pernyataan JK soal perannya dalam proses kepresidenan Jokowi. Saya ini bukan siapa-siapa, saya orang kampung, kata Jokowi Senin lalu. Ini saja sudah hebat. Tapi yang luar biasa adalah komentar Gibran. Putra sulung Jokowi itu malah memuji-muji JK. Ketika ditanya wartawan, Gibran mengaku JK memang sudah sangat berpengalaman, terutama di bidang politik dan memiliki kontribusi besar di arah konflik. Pak JK itu senior saya, Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman, beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik, kata Gibran sang wakil presiden. Gibran juga menilai JK sebagai sosok senior dan mentornya serta teladan untuk semua. Pak JK adalah teladan bagi saya, idola saya, ujar Gibran. Bayangkan, Gibran menyebut JK sebagai tokoh senior yang sangat berpengalaman, yang berkiprah, yang menjadi mentor, dan adalah idola bagi dirinya. Buat saya, apa yang dilakukan Gibran ini sangat layak diteladani. Saat ini Indonesia dipenuhi oleh para politisi yang lazim bicara dengan nada kasar dan konfrontatif. Gibran memilih jalan berbeda. Saat ayah dan kubunya direndahkan, dia malah menyanjung pihak yang merendahkan. Dia seperti tak menunjukkan sedikit pun rasa ketersinggungan. Tapi sebenarnya ini memang bukan kali pertama Gibran memberi respons yang sangat bijaksana. Saya jadi teringat dengan show Panji Pragiwaksono awal tahun ini. Ketika itu Panji menjadikan Gibran sebagai materi utama roastingannya. Gibran disebut berwajah ngantuk lah, wapres rasa customer service lah, dan bahkan digambarkan sebagai wapres yang memalukan. Tapi Gibran sama sekali tidak menunjukkan ketersinggungannya. Seusai pertunjukan Panji itu meledak di ruang publik, kepada media Gibran mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya. Saya mendukung anak-anak muda Indonesia termasuk saudara Panji Pragiwaksono untuk terus berkarya, ujarnya. Gibran dengan santai mengatakan materi komedi yang dibawakan Panji dalam show bertajuk Mens Rea itu merupakan bentuk kritik yang bisa diterima sebagai bahan mengoreksi diri. Kali ini pun dengan JK dia mempertontonkan sikap serupa. Dalam ilmu komunikasi yang saya pelajari, strategi yang diambil Gibran adalah mendinginkan ruangan atau cooling the room. Alih-alih membalas kritik dengan konfrontasi, Gibran memilih tidak memperpanjang siklus polemik dan tidak memberi bahan bakar bagi media atau oposisi. Kalau Gibran bereaksi keras, isu ini bisa berkembang menjadi konflik antar elit yang lebih besar. Saya percaya kubu JK dengan sengaja memang ingin memancing Jokowi dan mungkin juga Gibran.
Dengan sengaja JK menggunakan istilah termul. Dengan sengaja JK membangun narasi bahwa Jokowi seolah tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Dengan sengaja JK menekankan bahwa Jokowi seharusnya ingat bahwa dia dulu bisa maju ke gelanggang politik Jakarta karena peran JK. Ini adalah karakter khas pertarungan politik saat ini yang seringkali penuh konflik personal. Gibran memilih tidak meladeni serangan itu. Dengan tidak ikut bermain di level itu, Gibran memadamkan api kemarahan yang sedang disulut. Gibran menghindari perang narasi dan tidak mengunci diri dalam konflik jangka panjang dengan figur berpengaruh seperti Yusuf Kala. Dia dengan sengaja tidak memberikan respons emosional yang justru akan menguatkan stigma bahwa dia tidak bisa memisahkan peran pribadi dan jabatan publik. Dengan bersikap rendah hati, Gibran sedang membangun citra sebagai pemimpin yang tidak reaktif, mampu menahan diri, dan bahkan terkesan sebagai anak muda yang bergerak ke arah negarawan. Apa yang dilakukannya sangat serasi dengan apa yang disebut sebagai konsep politik kebudayaan Jawa. Kekuasaan dalam budaya Jawa sering dikaitkan dengan ketenangan, pengendalian diri, dan tidak meledak-ledak. Pemimpin yang halus justru dianggap lebih kuat daripada yang konfrontatif. Yusuf Kala itu bukan aktor sembarangan. Dia adalah figur senior dengan jaringan politik luas dan punya legitimasi historis dalam politik Indonesia. Dengan merespons rendah hati, Gibran menunjukkan dia tahu diri dan menghindari konflik horizontal di dalam kelas politik. Dalam ekosistem media saat ini, konflik adalah komoditas. Jika Gibran terpancing, media akan memperbesar konflik. Buzzer dan oposisi akan mengamplifikasi sehingga isu ini bisa bertahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dengan tidak terpancing, Gibran mengurangi insentif bagi pihak yang ingin memperkeruh suasana. Dengan melakukan itu, Gibran membangun modal kepercayaan atau trust capital terhadap dirinya. Saya percaya, pada umumnya publik di Indonesia cenderung lebih percaya pada pemimpin yang tidak reaktif, tidak mudah tersulut, serta terlihat matang secara emosional. Dalam jangka panjang, ini menciptakan modal kepercayaan yang sangat penting, terutama bagi figur yang masih relatif baru di level nasional. Memang, sikap ini tidak harus terus bertahan untuk jangka panjang. Jika kritik dari tokoh seperti Yusuf Kala terus berulang, tanpa respons substantif, maka narasi kubu JK bisa dianggap sebagai kebenaran publik. Framing negatif bisa mengendap tanpa dilawan. Karena itu, Gibran tidak bisa selamanya bermain di mode low profile. Bagi Gibran, sikap rendah hati saat ini adalah fondasi yang baik. Tapi ke depan, ia perlu menunjukkan sikap dan keputusan yang lebih konkret. Ia bahkan sesekali perlu memberikan respons yang lebih substantif, bukan yang emosional. Menurut saya, sebagaimana ayahnya, Gibran adalah teladan bagi pelaku politik seperti JK dan politisi-politisi lainnya. Semaikan perdamaian, singkirkan perpecahan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.